Dikucilkan tim sendiri, Megawati dibela Kapten Red Spark usai performa menurun dan jarang mendapatkan umpan dan poin dalam beberapa laga terakhir. Banyak media Korea Selatan mengungkap para pemain Red Spark merasa tersaingi oleh hadirnya Mega yang begitu tampil dominan dan menjadi top skor untuk klub tersebut. Hal ini pun diungkap oleh sang kapten. Menurut Lee So-young, Kapten Red Spark, dia membela Mega yang belakangan performanya menurun dan jarang mendapatkan umpan dari rekan-rekannya saat bertanding. Terakhir Mega hanya mendulang 8 poin saat Red Spark mengalahkan Korea Hi-Pass. Itu adalah torehan poin paling rendah Mega sejak bergabung. Terlihat jelas sebagai pemain penyerang seperti Mega hanya mencetak 8 poin saja dalam satu pertandingan. Hal ini pun menimbulkan spekulasi berbagai pihak dan maupun netizen bahwa musuh Mega adalah bukan lawan, tapi temannya sendiri. Sang pelatih pun sebelumnya telah mengatakan torehan poin rendah Mega merupakan bagian dari strategi permainan saat melawan Hi-Pass. Di sisi lain, Lee So-young yang mencetak 25 poin saat Red Spark mengalahkan Hi-Pass juga mengeluarkan pembelaan untuk Mega. Ia mengatakan tim harus membantu jika ada satu pemain yang penampilannya menurun. Sebagai kapten, ia mengatakan membangkitkan semangat rekan setim adalah salah satu tugas utamanya. Alasan Mega jarang dapat bola dan mencetak sedikit poin pada pertandingan itu, Mega tak terlalu tampil garang dan bahkan sempat diganti sebelum masuk kembali. Peran pemain andalan Indonesia itu nyaris tidak terlihat dengan jarang mendapatkan bola-bola matang untuk melancarkan serangan. Alhasil Mega pun mencetak poin terendah selama berkompetisi. Torehan tersebut lebih rendah dibanding saat Megawati tampil di laga sebelumnya melawan Pink Spider. Menghadapi salah satu kandidat juara musim ini, Mega hanya mampu menorehkan 11 poin dan Red Spark pun kalah. Mega selalu menjadi magnet bagi tim lawan sejak penampilan gemilangnya. Tak heran setiap lawan sudah mengevaluasi bagaimana cara Mega menyerang. Hal itu kemudian dimanfaatkan sang pelatih untuk lebih mendorong sang kapten dan Giovanna Milana tampil lebih baik dalam menciptakan poin. Dan benar saja, pada pertandingan terakhir, keduanya menjadi penyumbang angka terbanyak. Bahkan sang kapten pun menyandang predikat MVP pada laga itu. Ada momen di mana ketika kami sedang unggul, kami langsung runtuh karena kami tim olahraga. Jika ada satu pemain yang menurun, maka itu menyebar dengan cepat. Ucap sang kapten dikutip dari The Spike. Pelatih ingin aku memainkan peran menjaga tim tetap fokus dan tidak runtuh. Jika aku bermasalah, ada kalanya sulit untuk bangkit. Sejak kembali ke lapangan, aku mencari cara berbeda untuk marah atau menenangkan rekan satu tim. Lebih lanjut, ia juga mengakui sering marah-marah saat Red Spark menjalani pertandingan. Aku sering marah akhir-akhir ini, namun anggota tim tampaknya lebih menyadari pentingnya hal ini. Masih ada pertandingan di depan yang lebih penting, jadi kami tak bisa kalah begitu saja. Aku mengambil peran yang buruk, tapi aku harus menjadi pemimpin untuk bisa memimpin tim, ungkapnya. 성공입니다. 그래도 어쨌든 메가와트 이번 공격 중요해요. 자, 처리하나요? 이원정이 쫓아갑니다. 레이나토 코코 세런 떴습니다. 가운데 정호영, 오른쪽에 메가와티 스파이크! 성공입니다. 선수로부터 공격을 좀 풀어가야 될 필요가 있겠고, 네. 자, 이거는 커버가 좋았고요. 콘시를 다해서 올렸는데요. 네, 일단은 1대1을 만들어줬습니다. 좋은 토스예요. 20대 22 받아올리는 자 김세희 선수고요. 어디? 전위 공격 넘맞고 터치아웃 만드는 메가바티. 자, 좋은 공격이 됐고, 자, 김채원 선수는 매겨줘야 됩니다. 자, 안쪽 스윙이 좋은 메가와트 선수이기 때문에. Bahkan sang pelatih sengaja memilih Mega sebagai pengganti Lee So-young yang harus menepi lebih dari setengah musim. Sementara kepergian Mega dari klub Korea Selatan ini diperkuat dengan rumor-rumor yang bermunculan. Meski sempat dibantah oleh manajer, namun dalam satu kesempatan dalam wawancara di kanal YouTube Korea Romit, Mega mengakui belum tahu bagaimana nasibnya ke depan bersama Red Spark. Sang pelatih mengungkap alasan mengapa Mega tak mendapatkan banyak kesempatan dalam laga ini. Ia menegaskan bahwa ini merupakan strategi dan formasi saja. Sejak awal ia sudah memberitahu konsekuensi bahwa Mega tidak akan banyak mendapatkan kesempatan menyerang. Dengan langkah ini, Mega diharapkan bisa mengalihkan fokus ke hal lain.
Jadi jika dia mendapatkan serangan, dia harus bertanggung jawab atas itu. Aku juga mengatakan padanya untuk fokus ke yang lain, ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Ko Hye-jin juga tak segan mencurahkan pikirannya terkait rentetan hasil minor yang sebelumnya didapat. Aku merasa kecewa karena pemain-pemain kami menyiapkan diri dengan giat tapi tidak mendapatkan hasil sesuai harapan. Sementara di sisi lain, Mega mengalami penurunan poin drastis dalam dua laga tersebut. Jika biasanya perolehan poin menembus angka 20, maka saat melawan Pink Spider hanya meraih 11 poin. Bahkan Mega hanya menoreh 8 poin ketika bertemu Haipas. Keberadaan Soyoung yang mengancam menjadi sebuah indikasi ada perubahan strategi yang dilakukan oleh pelatih. Sebelum Soyoung pulih dari cedera, Red Spark tak memiliki pelapis di posisi lini serang dan kerap hanya mengandalkan Gia dan Megawati. Kini Red Spark memiliki 3 pemain yang dapat menjadi penyumbang poin utama. Hal yang terpenting adalah hal-hal yang mendasar. Efisiensi serangan Mega, Gia, dan Lee Soyoung harus bisa ditingkatkan, ungkap sang pelatih. Jika kolaborasi 3 pemain tersebut bisa berjalan dengan baik, maka Red Spark yang saat ini menempati peringkat kelima di klasemen bisa saja memperbaiki peringkat dan tetap menjaga asa menembus ke babak playoff. Selanjutnya Red Spark akan menghadapi GS Caltech. Mega dan kawan-kawan melawan top skor dan jago servis. Megawati dan kawan-kawan di Red Spark akan menghadapi GS Caltech yang diperkuat 2 pemain berbahaya spesialis penghasil poin. GS Caltech menjadi lawan alot bagi Red Spark musim ini. Dalam 2 pertemuan sebelumnya, Red Spark selalu kalah. Pelatih Ko Hye-jin dipastikan menaruh waspada kepada lawan yang akan dihadapi. Terdapat 2 aktor penting dalam kiprah GS Caltech musim ini, yakni Giselle Silva dan Kang So-wi. Silva adalah top skor Liga Voli Korea dengan 451 poin. Pemain Kuba ini menjadi tulang punggung bagi GS Caltech dalam menuntaskan peluang ke daerah pertahanan lawan. Pemain asal Kuba itu juga selalu membuktikan diri sebagai pemain yang menyumbang poin terbanyak dalam setiap laga, termasuk ketika mengalahkan Red Spark 2 kali. Selain Silva, So-wi juga tak bisa dianggap enteng meski jumlah poin pemain Korea Selatan itu hanya 242 poin, jauh di bawah Silva serta duet Red Spark, Mega, dan Gia. Namun So-wi memiliki kemampuan melakukan servis yang baik. Dilansir dari Naver, So-wi menorehkan 200 servis. Catatan tersebut membuatnya masuk dalam daftar 20 besar pemain putri dengan jumlah servis terbanyak. Silva dan So-wi yang sama-sama punya pengalaman di level internasional bersama timnas negara masing-masing juga memiliki rata-rata serangan sukses yang tergolong tinggi. Silva mencapai 44% atau yang tertinggi di antara pemain-pemain Liga Voli Korea di sektor putri, sementara So-wi mencapai 42%. Sebagai perbandingan, rata-rata serangan sukses Megawati adalah 42% dan Gia mencapai 42%.